Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram bab waktu-waktu sholat. Kita melanjutkan kelanjutan dari pertemuan kemarin. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah wa Allah, anhu dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idastadda, apabila sangat al-harru panas, fa'abridu, maka dinginkanlah, tunggulah, bisolati, dengan solat, fa inna siddatal harri, maka sesungguhnya menyengatnya panas, min faujil jahannam, dari hembusan neraka jahanam. Rawa telah meriwayat, mutafakun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menceritakan pada saat terik panas matahari maka sholat bisa sedikit diundur atau ditangguhkan, jadi agak sedikit diakhirkan, tidak disegerakan, terutama sholat duhur karena menyengat. Nah, perlu para jamaah ketahui bahwa kalau melihat dari Masjid Madinah, Masjid Nabawi pada saat itu, kalau saya memperhatikan di museum Nabi di sebelah Masjid Nabawi yang sekarang ini, itu tidak ada atapnya, jadi cuma kayak dinding keliling, kemudian yang depan, yang mungkin itu di bagian imam atau shaf pertama dan imam, itu aja yang ada atapnya, atap dari pelepah kurma, kayak semacam parkiran gitu. Jadi wajar kemudian jika sholat duhur ketika panas terik agak sedikit menunggu agak dingin baru sholat, karena memang gak ada atapnya. Wa an Rafi', dan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Rafi' bin Khadij, qala berkata Rafi', qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, bersegeralah, berpagi-pagilah, bis subhi, dengan subuh, fa innahu, maka sesungguhnya subuh, adamu, lebih tinggi, lebih besar, li ujurikum, untuk pahala-pahala bagi kamu. Rawa telah meriwayatkan wa akan hadis al-khamsatu, imam 5, wa sohaha, dan telah mensahihkan wa akan hadis at-Tirmidzi imam Turmudi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadis ini menceritakan atau memerintahkan, menganjurkan bahwa ketika sholat subuh hendaklah kita mensegerakan, berpagi-pagi betul, karena hadis-hadis sebelumnya dijelaskan bahwa Nabi sholat subuh itu pada saat masih gelap. Nah, jadi disunahkan untuk sholat subuh itu bukan nunggu sampai terang, tetapi sholat subuh itu pada saat masih gelap, mensegerakan. Begitu terbit fajar maka langsung sholat subuh pada saat waktunya subuh telah tiba. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah wa Allah,
ta'ala maha tinggi Allah anhu dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi man adraka man barang siapa orang adraka yang menjumpai orang minas subhi dari subuh rakaatan satu rakaat qabla an tatallua sebelum bahwa terbit asyamsu matahari faqad adraka maka telah menjumpai orang as-subha akan sholat subuh. Waman dan barang siapa orang adraka yang menjumpai orang rakaatan satu rakaatan minal asri dari asar qabla an taghruba sebelum datang waktu maghrib qabla an taghruba sebelum terbenam asyamsu matahari faqad adraka maka sungguh telah menjumpai orang al-asra akan sholat asar. Muttafaqun telah disepakati alaihi atas hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang telah mendapatkan satu rakaatan satu rakaat, tapi di sini antara bahas kata atau lafadz rakaatan itu bisa diartikan satu rakaat, tapi bisa juga diartikan satu ruku. Jadi pada saat seseorang, tapi ini tidak dianjurkan ya, sekali lagi ini tidak dianjurkan, hanya boleh pada saat mungkin pada waktu-waktu tertentu, misalnya kita kepepet sedang melakukan sesuatu atau apa sehingga harus sholatnya di waktu-waktu yang terakhir. Nah, pada saat seseorang itu melakukan sudah dapat satu rakaat kemudian adzan asar, maka itu sudah termasuk mendapatkan waktu subuh, sah sholatnya. Tetapi sekali lagi ini tidak dianjurkan, dianjurkannya adalah sholat tepat waktu sebagaimana firman Allah, karena sholat itu telah ditentukan waktunya. Begitu juga sholat asar, ketika dapat satu rakaat maka datang azan maghrib, itu masih sah sholatnya, masih dapat waktu sholat asar. Tapi sekali lagi ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Nah, rakaatan ini bisa berarti ruku, bisa berarti rakaat, tapi pendapat yang paling kuat adalah rakaatan di sini berarti rakaat, karena nanti ada di dalam kitab ini ada kelanjutan hadisnya bahwa yang dimaksud rakaatan di situ adalah satu ruku. Wali muslimin dan bagi Imam Muslim an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anha dari Aisyah nahwuhu seperti hadis yang di atas. Faqala maka bersabda Nabi sajdatan satu kali sujud badala rokaatin mengganti satu rokaat. Tsumma qala kemudian bersabda Nabi wasajdatu sajdatan sujud badala rokaatin mengganti satu rokaat. Tsumma qala kemudian bersabda Nabi wasajdatu dan sesungguhnya wasajdatu dan satu kali sujud innamahiyya sesungguhnya satu kali sujud ar-rok'atu satu rokaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini kenapa pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rokaatan di sini adalah rokaat bukan ruku, ini dijelaskan dalam hadis ini, bahwa hadis dari Aisyah ini menjelaskan hadis yang serupa dengan hadis yang sebelumnya, bahwa sajdatan badala rokaatin satu kali sujud menggantikan satu rokaat. Sujud menggantikan satu rokaat. Karena apa? Statusnya kan ruku dulu baru sujud. Berarti yang dimaksud rokaatan di sini adalah satu kali sujud. Adalah satu rokaat. Kenapa? Karena di sini tidak menyebut di sini menyebut sajdatan badala rokaatin. Sujud mengganti satu rokaat. Jadi ketika seseorang sedang melakukan sujud ketika sholat zuhur ternyata sudah adzan asar, itu dianggap sudah satu rokaat. Wasajdatu innama hiya rokaatun, dan satu kali meskipun baru satu kali sujudan. Kan sujud dalam sholat itu kan dalam satu rokaat kan ada dua sujud. Nah, ini baru satu kali sujud dianggap satu rokaat. Artinya kata rokaatan yang di hadis sebelumnya merupakan
rokaat bukan ruku. Jadi sekali lagi, tapi ini tidak dianjurkan. Jadi ketika misalnya ada seseorang sholat duhur baru 1 kali sujud ternyata sudah adzan asar, ini tetap sah sholatnya, tetap mendapatkan waktu sholat duhur. Begitu juga sholat maghrib sholat asar ketika mau sholat, ketika 1 kali sujud ternyata sudah adzan maghrib, maka tetap sah dan mendapatkan waktu sholat asar. Tetapi sekali lagi ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Wa Nabi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga meridhoi Allah Ta'ala maha tinggi Allah, anhu dari Sa'id, qala berkata Sa'id, sami itu mendengarkan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, la sholata, tidak ada sholat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu asyamsu, hatta tatlu, sehingga terbit asyamsu, matahari, wala sholata, dan tiada sholat ba'dal asri, setelah asar, hatta yaghibah, sehingga hilang asyamsu atau terbenam asyamsu, matahari, muttafaqun, telah sepakati alaihi atas hadis, walafdun, dan lafad dari hadis ini adalah Muslimin, Imam Muslim, walafdu Muslimin, dan lafad Imam Muslim, la sholata, walafdu Muslimin, dan di dalam lafad Imam Muslim, la sholata, tidak ada sholat ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh nggak ada lagi sholat sunnah, kecuali matahari sudah terbit baru boleh melakukan sholat sunnah. Begitu juga wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah asar, hatta taghiba syamsu, sehingga sampai matahari terbenam. Kalau di dalam lafaz Muslim, la sholata ba'dal asri, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Walahu, dan bagi Bukhari, walahu, dan baginya, yaitu bagi Muslim, an Uqbata, dari Uqbah bin Amir, thalathu sya'atin, 3 waktu, karena adalah Rasulullah SAW, yanha, yang melarang Rasulna akan kami, an nusoliyah, bahwa sholat kami, fihina, di dalam waktu-waktu tersebut, wa an nakburo, dan bahwa menguburkan kami, fihina, di dalam waktu-waktu tersebut, mautatana, akan orang-orang mati di antara kami, khina tatslu'u, ketika terbit asyamsu, matahari, bazighon, yaitu yang memancar atau meninggi, hatta asyams khina tatlu'u, ketika matahari, khina tatlu'u, ketika terbit asyamsu, matahari, bazighotan, memancar, atau maksudnya terbit matahari, hatta tartafi'a, sehingga tinggi matahari, wahina yakumu, dan ketika berdiri, qaimun, orang yang berdiri, az-zahirati, tingginya, hatta tazula, sehingga condong asyamsu, matahari, wahina tatadhayyafu, dan ketika bertambah asyamsu, matahari, lil hurubi, untuk terbenam. Hadis ini menjelaskan bahwa Uqbah bin Amir menerangkan bahwa ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat dan melakukan penguburan mayat. Waktu yang pertama adalah khina tatlu usyamsu bazuhatan hatta tartafi'ah, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi. Jadi pada saat matahari terbit
itu tidak boleh melakukan sholat dan juga tidak boleh melakukan penguburan mayat, sehingga agak sedikit meninggi waktu duha lah, waktu sholat duha. Ya kalau mau aman jam-jam 7 ke atas. Kemudian wahina yakumu qaimud dhahirati hatta tazula asyamsu, yaitu ketika matahari berada di atas kepala kita, yaitu maksudnya orang yang berdiri itu cahayanya di atas, itu maksudnya. Hatta tazula asyamsu, sehingga agak sedikit condong, yaitu waktu sholat duhur. Pada saat pas matahari berada di atas kita, itu tengah hari, itu tidak boleh melakukan sholat dan melakukan penguburan. Kemudian yang ketiga wahina tatadayyafu asyamsu lil ghurub, dan ketika matahari hampir terbenam, matahari hampir terbenam. Wal hukmu, dan hukum atsani yang kedua inda Syafi'i, di sisi Syafi'i, min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, bisanatin dengan sanad dhaifin, yang dhaif, wazada, dan menambahi illa yaumal jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Jadi kecuali pada hari Jumat tidak berlaku. Wakadzalika, dan seperti yang demikian, dan seperti yang demikian itu di Abi Dawud, dari Abi Dawud, wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, nahwu, sepertinya. Wa an Jubairin, dan dari Jubair ibni Mut'im bin Mut'im qala, berkata Mut'im qala Jubair bin Mut'im qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u, janganlah melarang kamu ahadan, akan seseorang, tofa, yang tawaf bihadal baiti, di Ka'bah ini, wasolla, dan sholat ayata saatin, kapan saja, sa'a, berganda, minal laili, dari malam, au naharin, atau siang. Rawat, telah meriwayatkan bahkan hadis al khamsatu, imam 5, wa sahhaha, dan telah mensahihkan at-Tirmidzi, imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan bahwa untuk tawaf tidak berlaku larangan-larangan waktu tadi. Artinya kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, boleh melakukan tawaf. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, radhiyallahu, semoga meridhoi Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, anhuma, dari keduanya, annan Nabi, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, as-safaku, syafaq, al-khumratu, yaitu awan merah. Rawat, telah meriwayatkan akan hadis ad-Daruqutni, wa sahha, dan telah mensahihkan akan hadis Ibnu Huzaimah, wa ghairuhu, dan selain Ibnu Huzaimah, wa qaffahu, dan memaukufkan Huzaimah ala Ibnu Umar, atas Ibnu Umar. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syafaq adalah awan merah. Tetapi hadis ini dinyatakan sahih menurut Ibnu Huzaimah, sedangkan yang lain menyatakan hadis ini mauquf pada Ibnu Umar. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, hadis mauquf itu apa. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, dari keduanya, qala, berkata
Ibnu Abbas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajru fajar, fajroni dua fajar. Fajrun yaitu fajar, yuharrimu yang mengharamkan fajar, atau makan makanan, watahilu dan menghalalkan fihi, watahilu dan menghalalkan fajar fihi di dalamnya, as-sholatu sholat, wa fajrun dan fajar, tahrumu yang mengharamkan fihi di dalamnya, as-sholatu sholat, artinya sholatus subhi, wa yahillu dan menghalalkan fihi di dalamnya, at-ta'amu makanan. Rawat telah meriwayatkan akan hadis Ibnu Huzaimah wal Hakim dan Hakim, wasohaha dan telah mensohihkan Hakim hu akan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa fajar itu ada dua, yaitu fajar kadzib. Fajar pertama di mana manusia masih dihalalkan untuk makan bagi yang berpuasa dan dilarang menunaikan sholat subuh. Sedangkan yang fajar yang kedua adalah fajar sodik, yaitu di mana manusia dilarang untuk makan bagi yang berpuasa dan diperbolehkan untuk menunaikan sholat subuh. Jadi fajar kadzib itu fajar yang pertama masih diperbolehkan makan tapi haram untuk sholat subuh karena belum waktunya sholat subuh. Yang kedua fajar sidik, yaitu haram untuk melakukan makan bagi orang yang sudah berpuasa karena sudah waktu sholat subuh dan dihalalkan untuk atau dibolehkan untuk melakukan sholat subuh. Walil Hakim dan bagi Hakim min hadis Jabir dari hadis Jabir nahu sepertinya, wazad dan menambahi Hakim fil ladzi di dalam orang yuharimu yang haram atau akan makanan, innahu sesungguhnya dia yadhabu yang berpendapat mustatilan yang panjang fil ufuki di dalam ufuk, wa fil akhori dan di dalam ufuk fajar yang lain, innahu kadanabi sirhaini, innahu sesungguhnya fajar kadanibi seperti ekor as-sirhaini, yaitu serigala. Kadanabi sirhaini seperti ekor serigala. Yuharimu at-ta'am yang dimaksud dengan fajar yang mengharamkan makanan, innahu sesungguhnya fajar yadhabu yang pergi mustatilan panjang fil ufuk. Jadi yang dimaksud di sini adalah fajar yang memanjang di ufuk. Fajar yang mengharamkan makan itu fajar yang memanjang di ufuk, sedangkan fajar yang lainnya yaitu fajar itu seperti ekor serigala, bukan seekor tapi seperti ekor serigala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.